Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Madodet. Kali ini saya akan merangkum sebuah film fantasi besutan Disney yang menceritakan perjalanan boneka kayu. Yang jikalau boneka tersebut berbohong, hidungnya akan panjang. Dan istilah kata boneka ini bisa hidup. Entah bagaimana caranya, dari kayu loh, bisa hidup. Film ini disutradarai oleh Robert Zemeckis dan dibintangi oleh Tom Hanks, Benjamin Evans, Luke Evans, serta beberapa aktor lainnya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, saya ingatkan bahwa konten ini full spoiler dan sangat disarankan untuk menonton filmnya secara utuh. Oke, tanpa banyak penjelasan di awal, mari saya bawa ke alur ceritanya. Inilah Pinocchio. Apa ini, Cok? Film diawali dengan prolog seekor jangkrik yang menjadi narator dan menceritakan kisah seorang tukang kayu tua bernama Mastro Geppetto. Geppetto sedang berada di rumahnya. Dengan banyaknya hasil karya yang dia buat, di sana terlihat Geppetto sedang mengobrol dengan sebuah boneka kayu buatannya. Dan terkuaklah fakta yang menyedihkan bahwa si Geppetto ini sebenarnya mempunyai anak. Bisa dibuktikan ketika ada sebuah foto anak kecil di rumahnya. Akan tetapi anaknya yang meninggal sehingga membuat Geppetto menjadi orang yang sering menyendiri dan menghabiskan seluruh waktu dan hidupnya membuat karya seni dari kayu. Sampai-sampai saking nyahnya beliau kepada anaknya, dia pun membuat replika anaknya dari boneka kayu. Di sisi lain, Geppetto yang hanya sebatang kara tidak sendiri-sendiri teuing karena dia ditemani oleh seekor kucing bernama Figaro dan seekor ikan mas kecil bernama Cleo. Oke lanjut, di sana Geppetto yang tengah asyik membuat boneka kayu tersebut tiba-tiba didatangi seorang yang bernama Signore Rizzi yang bermaksud ingin mengambil jam-jam ciptaannya. Namun Geppetto menolak. Ada alasannya ternyata mengapa Geppetto menolak menjual jam-jam karyanya tersebut. Jam-jam itu dibuat secara istimewa untuk Cosenza. Entah siapa Cosenza itu, karena saya tidak menemukan clue tentang Cosenza. Namun dugaan saya Cosenza adalah nama dari anaknya Geppetto itu sendiri. Sebatas dugaan saja ya. Kemudian Geppetto pun menamai boneka kayu ciptaannya dengan nama Pinocchio yang kita kenal dengan judul film kali ini. Lalu dia memainkannya dengan musik-musik ala Disneyland. Bangsat. Saat tiba waktunya untuk tidur, semua jam yang berada di rumah itu menyala serentak. Dan itu menunjukkan waktunya tidur. Nah, sebelum tidur ini, Geppetto tak sengaja melihat ada bintang jatuh di atas langit. Lalu karena dia masih percaya tahayul, dia pun meminta permohonan agar Pinocchio bisa hidup dan mungkin saja menjadi nyata. Bisa hidup kayak anak laki-laki asli mungkin kali ya. Dan benar saja atas permohonan yang tulus dari si bapak sebatang kara ini, keajaiban pun tiba. Di sana datang sebuah lightsaber yang membuat Pinocchio bisa hidup. Disusul dengan kedatangan sang peri yang mengabulkan permohonan Geppetto itu. Di sana peri mengupgrade Pinocchio yang masih tahap beta serta memberitahu cara untuk menjadi anak laki-laki yang nyata. Namun di sisi lain Pinocchio yang baru launching itu pun bingung bagaimana untuk menjadi nyata. Sang peri pun mempatahan agar Pinocchio bisa membedakan antara yang hak dan yang batil dengan mengikuti hati nuraninya. Pinocchio yang gak tahu apa-apa pun bertanya apa hati nurani itu. Lalu si peri mengutus Jiminy, si jangkrik yang tadi sebagai tukang narator, untuk menjadi hati nuraninya Pinocchio, agar Pinocchio bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kemudian peri tersebut pun pergi dan sedikit mengerewaskan Pak Geppetto yang sedang tidur. Kemudian Geppetto yang terbangun dari tidurnya melihat sesuatu yang aneh pada Pinocchio dan iya, dia benar-benar kaget di situ. Dia melihat Pinocchio, boneka kayu yang dia buat pun benar-benar hidup. Lalu Geppetto menanyakan bagaimana bisa dia hidup. Pinocchio pun menjelaskan kalau dia dihidupkan oleh peri biru lewat permohonan Geppetto tadi.
Alangkah senangnya Geppetto melihat kejadian tersebut. Dan seperti biasa, film-film Disney tidak luput dari bernyanyi dan berjoget apapun kondisinya, kayak film-film Bollywood. Lanjut, setelah itu Geppetto memikirkan hal agar Pinocchio seperti anak yang nyata pada umumnya. Lalu dia menyuruh Pinocchio untuk sekolah agar mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Pinocchio pun gas, ikut anak-anak yang lainnya untuk pergi ke sekolah. Di sisi lain, Jiminy si jangkrik hati nurani Pinocchio, karena semalam dia tadarus Al-Quran hingga larut, sehingga membuatnya telat bangun. Dan dia bergegas mengejar Pinocchio yang sudah duluan pergi ke sekolah. Jiminy pun bertemu dengan Sofia, si burung elang. Di sana dia berkenalan dan meminta tolong agar diantarkan ke tempat sekolah untuk mengejar Pinocchio. Saat di jalan, kita diperlihatkan seekor kucing dan serigala yang berprofesi sebagai tukang culik anak-anak. Mereka berdua pun melihat Pinocchio yang menurut mereka unik kali ya, karena bisa hidup. Dan benar saja, dengan kericikan mereka untuk mendapatkan uang, dengan liciknya mereka mencoba melobi Pinocchio agar ikut dengan mereka daripada apalah sekolah gitu. Karena Pinocchio akan dijadikan artis dan akan membuat ayahnya bangga. Dengan polosnya, Pinocchio pun tergugah dan akhirnya ikut mereka berdua. Namun tidak semudah itu Ferguson. Di tengah penculikan si serigala dan kucing, datanglah si Jiminy yang dibawa Sofia. Lalu Jiminy memberitahu Pinocchio kalau mereka berdua ini licik. Mereka akan menculik Pinocchio dan menjualnya kepada Stromboli. Siapa Stromboli ini? Stromboli adalah pemilik pertunjukan sirkus, semacam festival pameran berjalan gitulah. Kalau ada di daerah pameran-pameran gitu, nah si Stromboli ini yang bikin acaranya gitu. Nah, lanjut ke ceritanya. Di sana pun Pinocchio disadarkan untuk pergi saja ke sekolah agar tidak menjadi masalah yang besar dan agar ayahnya bangga, begitu kata Jiminy. Saat sudah sampai di sekolah, Jiminy memberikan arahan kepada Pinocchio dan memberitahu akan menjemputnya sore nanti. Saat Pinocchio masuk sekolah, tiba-tiba dia diusir oleh gurunya dan memakinya kalau sekolahan hanya untuk anak-anak asli, bukan boneka kayu macamnya. Setelah kejadian tersebut, Jiminy bergegas mendatangi Pinocchio. Akan tetapi, si kucing dan serigala mengurung Jiminy di sebuah stopless dan menghampiri Pinocchio untuk kembali melobinya agar ikut saja dengannya. Dengan mengiming-imingi ketenaran kekayaan serta dapat membuat ayahnya bangga. Lanjut, malam pun tiba. Geppetto di sana dia sangat khawatir kepada Pinocchio dikarenakan waktu sudah malam Pinocchio belum saja pulang. Kemudian di sisi lain, Pinocchio benar-benar ikut untuk tampil di pertunjukan Stromboli. Mari saya perkenalkan dengan si rakus dan serakah, Stromboli. Lalu di belakang panggung, Pinocchio bertemu dengan seorang wanita yang bernama Fabiana. Di sana mereka mengobrol dan Fabiana sebenarnya sudah muak berada di pertunjukan ini bersama Stromboli. Namun Pinocchio yang tidak mengerti apapun dan sangat terobsesi agar dirinya terkenal dan yang penting membuat ayahnya bangga. Ayahnya terdiam dan malah menanyakan mengapa dia dipakaikan tali. Fabiana menuturkan kalau itu hanya bagian dari pertunjukan karena Pinocchio akan satu panggung bersama Sabina. Siapa Sabina itu? Sabina adalah boneka tari yang digunakan oleh Fabiana. Jadi Sabina itu ya boneka, Fabiana yang memainkannya, gitulah. Saat di sela-sela percakapan, Fabiana menunjukkan kondisi fisiknya yang maaf ya, dia ternyata tidak mempunyai kaki, sampai dia menggantikan kakinya dengan kaki palsu. Di luar, Stromboli dengan lantang berbicara kepada audiens, lalu mengambil Pinocchio dan pertunjukan pun dimulai. Ternyata penonton pun terkagum-kagum dengan Pinocchio dan alhasil Stromboli pun sangat senang. Lanjut, setelah pertunjukan tersebut, Pinocchio bergegas istirahat dan sedikit melihat-lihat di dalam kereta Stromboli. Pinocchio pun tak sengaja masuk ke kamar Fabiana dan melihat Fabiana sedang bernyanyi dan melakukan gerakan balet. Dengan kondisi fisiknya yang seperti itu, Fabiana sangat luas melakukan gerakan-gerakan balet.
Bangsat. Saat Pinocchio menikmati dansa bersama Sabina di kamar Fabiana, tiba-tiba Stromboli datang dan mengerewaskan Pinocchio. Di sana dia mengambil Pinocchio dan mengurungnya di sebuah kamar yang di dalamnya ada sangkar burung, lalu menguncinya di sangkar tersebut. Benar ucapan Jiminy. Di sini baru ketahuan sifat jahat dari Stromboli yang membuat Pinocchio sangat tersiksa, sedih, serta takut saat dirinya dilempar dan dikurung oleh Stromboli. Lalu kemudian di luar sana Geppetto mencari Pinocchio hingga rela dirinya kedinginan diguyur hujan. Berpindah kembali ke Pinocchio. Di sana Fabiana mengendap-endap lewat atas kereta dan bilang bahwa dia akan menolongnya. Namun Pinocchio yang kecewa atas sikap asli manusia jahat yang ia temui hanya bisa murung. Dan dia mengatakan bahwa dia percaya manusia asli hanya kepada ayahnya, alias Geppetto. Kemudian Fabiana mengeluarkan boneka tarinya, Sabina, agar Pinocchio dapat percaya kalau Fabiana akan membantunya. Namun alangkah terkejutnya mereka berdua saat Stromboli datang. Akan tetapi Sabina cepat-cepat naik, sehingga Stromboli tidak mengetahui keberadaan Sabina. Akan tetapi Stromboli yang curiga melihat atap atas terbuka. Lalu dia menutup atap tersebut dan mengancam Pinocchio agar jangan kabur dan jangan main-main dengan Stromboli. Di luar sana kita kembali melihat Jiminy yang masih terkurung dalam stoples kaca. Kebetulan kereta Stromboli lewat dan salah satu bannya mengenai batu kerikil sehingga membuat Jiminy si lemah ini, jangkrik lemah ini dapat bebas dari karungan toples tersebut. Kemudian Jiminy berhasil masuk dan bertemu Pinocchio di dalam kereta. Di sana bukannya ditolong, Jiminy malah berdebat dengan Pinocchio. Ketika Jiminy menanyakan beberapa hal, Pinocchio pun menjawabnya dengan bohong. Lalu tiba-tiba, iya, hidung Pinocchio pun berubah menjadi panjang tiap kali dia berbohong. Akan tetapi dengan berbohongnya Pinocchio, dia dapat meraih kunci kurungannya. Dan tiap kali dia jujur, hidungnya pun kembali menyusut ke bentuk semula. Kemudian Pinocchio dibantu oleh Jiminy dan dia pun berhasil keluar dari kurungan tersebut. Di tengah pelarian Pinocchio, di sana dia dikejutkan dengan adanya kereta kencana yang kemudian menarik dirinya. Saya perkenalkan, dia adalah Pak Kusir dan anak SKSD ini bernama Lempi. Di kereta tersebut berisi anak-anak Bantangor yang bertujuan pergi hanya untuk bersenang-senang. Di sana Pinocchio yang polos diiming-imingi kesenangan dan dijanjikan akan menjadi anak sungguhan pun mulai tergoyahkan. Keyakinannya yang tadi berniat pulang menemui Geppetto malah pergi ke pulau kesenangan ini. Pino. Singkat cerita, Pinocchio pun sampai di pulau kesenangan itu. Di sana benar saja banyak anak-anak yang sangat bahagia melihat banyaknya wahana permainan di tempat itu. Di sana anak-anak bebas melakukan apa saja tanpa ada yang melarangnya, sampai meminum arak yang haram pun dibebaskan. Pinocchio yang merasa aneh dan terkejut melihat tingkah laku anak-anak Bantangor itu pun hanya bisa menyimak dengan wajah yang penuh kegelisahan. Di sisi lain, Geppetto yang masih mencari Pinocchio telah sampai di ujung pantai. Dan dia dihampiri oleh Sofia. Kalau kalian lupa Sofia, dia adalah burung yang tadi mengantar Jiminy untuk mengajar Pinocchio ke sekolah. Sofia memberikan selebar kertas kepada Geppetto yang melihat tulisan Pulau Kesenangan sehingga membuat Geppetto panik seketika karena dia tahu apa sebenarnya Pulau Kesenangan itu. Lanjut lagi ke Pinocchio, di sana dia sedang menyimak temannya yang bernama Lempi itu. Di sisi lain, Jiminy yang mengejar Pinocchio tiba di Pulau Kesenangan itu juga, namun berbeda. Yang dilihat Jiminy bukanlah wahana-wahana yang seru, akan tetapi dia melihat makhluk seperti monster yang berupa asap sedang mengambil seekor keledai dan memasukkannya ke sebuah tempat di bawah tanah. Singkat cerita, Jiminy pun berhasil ke tempat di mana adanya Pinocchio yang sedang bermain biliar bersama si Lempi anak Bantangor itu. Alangkah sialnya si Jiminy, karena kagetnya Pinocchio, dia terlempar hingga masuk saluran lubang bawah tanah. Dan kembali kita diperlihatkan pulau kesenangan yang sesungguhnya adalah tempat untuk menculik anak-anak kecil.
dan dijadikan keledai untuk dijual. Nah, bagaimana anak-anak itu bisa jadi keledai? Ternyata lewat minuman bir atau araks yang sedari tadi dibawa Pinocchio. Emang ya, yang harum-haruma enak di awal, gak enak di akhir. Kembali ke Pinocchio, di sana saat sela-sela percakapan, Lempi, teman Pinocchio pun berubah jadi seekor keledai karena terlalu banyak meminum bir, sehingga membuat Pinocchio ketakutan dan ternyata Pinocchio pun sama menjadi keledai dikarenakan dia sempat minum bir tersebut. Seketika datanglah si Pak Kusir dan anak buahnya, si makhluk asap yang tadi mengajak anak-anak serta Pinocchio ke pulau ini. Pinocchio dan Jiminy pun lari dikejar Pak Kusir dan berakhir Pinocchio yang terjun ke laut dari atas tebing. Not positive thinking, Jiminy. Worth a bleeding fortune. Somebody dropped a barrel of salt in there. You're cooking. Let's get out of here. Singkat cerita, di pagi harinya Pinocchio dan Jiminy berhasil selamat. Mereka kembali pulang ke rumah Geppetto. Namun alangkah terkejutnya mereka melihat di rumah jam-jam karya seni milik Geppetto sudah tidak ada. Kebetulan di sana ada Sofia si burung yang memberitahu bahwa Geppetto sudah lama mencari Pinocchio dan dia ternyata menjual jam-jam antiknya untuk dibelikan perahu. Di sana Pinocchio sedikit menghulang mengetahui fakta bahwa Geppetto yang dianggap ayah begitu menyayanginya sehingga tak peduli seantik apapun karya yang dia buat, dia akan pertaruhkan demi Pinocchio si anak tukang ngawadul ini. Lanjut, di sana pun Pinocchio bergegas pergi ke tepi laut untuk menjemput Geppetto. Tanpa sengaja kereta Stromboli si rakus itu pun lewat dan ternyata You got in jail. Wow. Nerds, if you would consider joining our... Iya, Stromboli dia sudah dipenjara. Dengan begitu, kereta dan teater milik Stromboli pun jatuh ke tangan Fabiana. Di sana Fabiana bermaksud untuk mengajak Pinocchio untuk bergabung kembali. Namun kali ini Pinocchio sadar betul akan Geppetto dan dia menolak tawaran Fabiana tersebut dan memilih untuk mencari Geppetto. Pinocchio dan Jiminy gaskeun ke laut untuk mencari Geppetto, dibantu Sofia yang terbang menarik mereka berdua. We'll find him. What'd she say? Geppetto! Dan setelah beberapa lama di lautan, mereka menemukan Geppetto yang sedang duduk sendiri di atas sebuah perahu kecil. Alangkah senangnya mereka saat bertemu, namun tiba-tiba ya, mengerikan bukan? Inilah si monster laut yang mirip seperti paus. Dia bernama Monstro. Monstro menelan Pinocchio serta Geppetto. Namun Geppetto serta Pinocchio masih hidup di dalam perut Monstro. Oh, Pinocchio. Pinocchio. Oh, I'm so happy. And Cleo. Yes, yes. Di sana mereka mencoba memikirkan dan bekerja sama untuk bisa keluar dari perut paus tersebut. Lalu Pinocchio mempunyai ide agar membuat paus ini bersin dengan cara membakar beberapa sampah. Dan benar saja, cara tersebut berhasil membuat Monstro membuka mulutnya. Me. He's beginning to get irritated by this. Karena kebakaran yang dilakukan menimbulkan banyaknya asap di dalam mulut Monstro, sehingga Monstro si paus pun bersin membuat Pinocchio dan Geppetto selamat dari paus tersebut. Namun alih-alih mereka bebas dari perut Monstro, saat sudah di luar, perahu mereka harus hancur oleh terjangan ombak. Dan kembali mereka dikejar oleh Monstro.
Akhirnya mereka benar-benar selamat dari kejaran paus itu. Akan tetapi di sisi lain Geppetto telah pingsan karena kejadian tadi. Namun dengan keajaiban sang anak yang suka ngawadul, di sana Pinocchio meneteskan air matanya serta menangis terseduh-seduh dan membuat Geppetto akhirnya bangun dari pingsannya tersebut. Don't die, Pop. Oh, you're... Oh, I had to strain. Mereka pun kembali bersatu dan Jiminy berpesan di akhir cerita bahwa Pinocchio benar berubah menjadi anak laki-laki asli. Tapi di sini kita tidak ditampilkan perubahan wujud Pinocchio. Akan tetapi bagaimanapun bentuknya Pinocchio, tetaplah Pinocchio, si anak yang kalau ngewadul hidungnya panjang. Dan film pun tamat. Nah, pelajaran yang dapat kita petik dari film ini adalah jangan sering berbohong, tapi jangan pula terlalu jujur. Oke semuanya, terima kasih telah menonton rangkuman alur cerita ini. Semoga kalian terhibur dan saya sarankan untuk menekan tombol subscribe, like, serta share agar channel ini dapat terus berkembang sehingga membuat kalian semua terhibur. Dan jika kalau ada request film yang kalian malas nonton berjam-jam dan pengen dijelasin alur ceritanya, bisa komen. Baik kalau gitu, dikumur dikunyah. Wassalamualaikum semuanya. Uhuy.